Jambi Datuk berhalo. Kerando mati mayang mangrai, Mati telah bersilo, iko bertando syarhil nak dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi a'la darajat wa ja'alaha afdala syai'in yud'u fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin Seiman, sekeyakinan, sebangsa, satu jiwa, satu bahasa. Rahimakumullah. Presiden Joko Widodo memperingatkan kita bahwa bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya, hadirin, proporsi penduduk usia produktif akan lebih besar jika dibanding dengan usia non-produktif. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan generasi emas yang kuat dan berkarakter. Namun sangat disayangkan, potensi yang luar biasa ini ternyata tidak sebanding dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika yang datang silih berganti, mempertontonkan kehancuran moralitas dan karakter anak negeri, mulai dari gurita narkoba yang semakin makmur, Judi online kian menjamur, IVS tumbuh subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual, bahkan tawuran semakin menggerogoti bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita Indonesia. kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan Ancaman kehancuran semakin mendekati. hati-hati. Nanti sulit kita obati. Betul, hadirin. Oleh karena itu, Pembangunan karakter bangsa, perspektif Al-Quran adalah judul syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi hamba berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah, dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, pelimpah kasih, yang maha penyayang, pencurah sayang.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Majelis hakim yang berbahagia, peserta syarhil Quran yang berbahagia, semoga kita semua masuk syurga. Allahumma amin. Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Sofwatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa ayat ini merupakan titah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperbanyak observasi dan memperkaya literasi. Melalui ayat ini hadirin, Allah Subhanahu mengisyaratkan betapa pentingnya pembangunan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan ruhani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk memuliakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Namun hadirin, kita tidak dapat menutup mata bahwa fakta di lapangan menunjukkan angka kehancuran karakter anak negeri semakin melambung tinggi. Mari kita saksikan bersama, mulai dari kasus tawuran berdarah antar pelajar di Semarang pada tahun 2023. Bahkan baru-baru ini hadirin, di Palembang 3 anak berusia 12 tahun dan 1 orang anak berusia 16 tahun. Mereka memperkosa temannya secara bergilir hingga berujung pada kematian. Apa yang saudara-saudari rasakan? Bagaimana pendapat para ofisial dan pelatih? Bang kameramen, bagaimana kondisi hati nuraninya? Setelah mendengar berbagai macam kasus yang terjadi, jujur kami akui berdesir rasanya darah ini. Melihat dan menyaksikan berbagai macam kasus yang terjadi selama ini. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran menekankan bukan hanya membangun intelektual semata, tetapi membangun intelektual juga dengan membangun penguatan karakter. Karena jika hanya membangun intelektual, maka akan menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Lalu hadirin, timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk melindungi generasi bangsa dari kerusakan karakter? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan
dia banyak menyebut Allah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 11 halaman 244 menjelaskan bahwa Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Oleh karenanya hadirin, pembangunan karakter jangan hanya berorientasi pada tuntutan saja serta berfokus pada perkembangan ilmu dan intelektual semata, tapi pembangunan karakter harus berorientasi pada penguatan karakter, etika, moral dan akhlak sebagaimana Rasulullah bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Pada kesempatan kali ini, kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Engkau yang mengaku cinta kepada Nabi-Mu, engkau yang mengaku merindukan Nabi-Mu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad Nabi-Mu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah. Dari uraian tersebut dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, membangun karakter bangsa jangan hanya berorientasi pada tuntutan saja dan pengembangan ilmu intelektual semata. Kedua, pembangunan karakter ini harus berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan etika dan peningkatan akhlak sebagai solusi yang tepat untuk mewujudkan generasi bangsa ini Yang ilmunya kuat, karakternya hebat, Imannya mantap sehingga dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Dari uraian tersebut kami akhiri, wallahul